dan psikologi anak. Saya hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati, yang kita banggakan bersama Bapak Dr. UU Saiful Bida SPDMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Mawati MPD selaku Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian ya Bapak Haji Edward Nur Patria CHMPD selaku Ketua MKPS Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Lalu Bapak Arif Purnama SPD selaku Ketua Forum MGMP Garis PDPK Kota Bekasi. Kemudian Bapak berikutnya Ibu Widi Astuti MPD Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian juga ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, yang kami banggakan. Pada kesempatan ini perkenalkan pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadiah ulang tahun, walaupun ulang tahunnya baru besok, ulang tahun yang ke-27 yang luar biasa. Mungkin baru pertama kali ini saya mendapatkan suatu hadiah luar biasa dari pertemuan yang sangat bersejarah dengan Bapak Arif Purnama MPD beberapa waktu yang lalu. Dan inilah menunjukkan salah satu ciri orang kreatif, yaitu bisa menemukan sesuatu yang sederhana tetapi menjadi sesuatu yang berharga. Jadi pertemuan hanya sejenak tapi tiba-tiba bisa menghasilkan sebuah buku. Dan buku ini yang kemudian juga bisa menjadi motivasi bagi, pertama adalah bagi sesama guru untuk juga mulai kreatif menulis, meningkatkan kemampuan literasi juga, tapi juga untuk isinya bisa dibagikan kepada masyarakat luas, termasuk juga kepada generasi muda. Karena dalam buku ini memang mengisahkan mungkin istilahnya from zero to hero. Jadi yang tidak apa-apa dari saya yang di situ disuruh paling 3B waktu kecil itu, paling bodoh, paling bandel, dan paling buruk. Paling buruk bukannya paling jelek bilangnya, tetapi kekuatan cinta seorang ibu, yaitu ibu saya sendiri yang sampai sekarang sangat-sangat saya banggakan, selalu mengatakan supaya kamu tidak jelek, tidak buruk, kamu senyum deh. Nah, akhirnya saya latihan senyum depan kaca, kok senyum gini mirip, senyum gini kayak Dracula, nakutin. Tapi lama-lama menemukan senyum yang paling sederhana, tapi kemudian bisa membuat teman-teman menjadi tidak membenci saya. Kemudian paling bodoh, dulu matematika saya paling tinggi dapat 4. Tapi itu karena saya tidak dibilang bodoh dan sebagainya, karena saya nggak bisa diem, selalu lompat-lompat. Umur 4 tahun sudah naik ke atas genteng, naik ke atas pohon, jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit, makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitannya. Nah, tapi itu belajar matematika waktu itu 2 tambah 2 berapa saya tahu? Saya bilang 5 bu, bukan dibilang blok banget sih. Tapi coba sekarang kamu sekarang lompat, coba buat kotak-kotak, lompat 1, 2, lompat 1, 2. Lompat lagi 2 kali, 1, 2. Jadi berapa lompatannya? 2, ya sebentar 4 bu. Nah 2 tambah 2 jadi berapa? 4. Pinter. Jadi dengan kekuatan kreativitas, kesabaran, dan kekuatan CINTA, cinta kepada anak itu penting sekali. Bisa mengubah sesuatu yang negatif jadi positif. Nah supaya gak bandel gimana? Saya kalau misalnya sering teriak-teriak misalnya, boleh teriak, tapi dengan nada yang bagus. Nah, biasanya kalau saya nyanyi burung kutilang, nanti itu lepas. Kalau jadi akhirnya agresivitas itu dilepaskan dalam bentuk yang positif, ya seni, ya seni teater, kemudian teriak-teriak tapi yang positif. Nah, waktu itu saya sering juga berantem, sering mukul. Boleh mukul, tapi jangan mukul kemana, jangan mukul tembok, saya mukul meja,
saya pukul, memang sakit, tapi lama-lama kuat kan. Coba ya sekarang ukurnya dengan bela diri, latihan pencak, latihan silat, latihan judo dan sebagainya. Nah akhirnya tersalurkan bahwa setiap anak itu penuh dinamika, penuh agresivitas, tapi agresivitas yang positif dan bisa dikembangkan. Akhirnya juga lampias marah itu bisa dengan bikin puisi, bikin lagu, bikin apalagi ya, mungkin lukisan dan sebagainya. Jadi akhirnya itulah yang kemudian membuat saya yang tadi belajar Natal dan sebagainya juga jadi sangat batik. Akhirnya memang sejak ayah saya wafat, kemudian saya juga harus hidup sangat penuh kekurangan. Jadi waktu itu pas lulus SMP ayah saya wafat, masuk SMA itu sekolah yang kami bayar paling murah, yang lain 800 rupiah waktu itu di Surabaya. Dan kami dititipkan ke adiknya ibu saya, kami hanya 100 rupiah. Karena kami menyampaikan kepala sekolahnya, kami dari orang tidak mampu, boleh nggak sekolahnya